Ini kalau terang ini. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqawnahu. Ikra kitabaka kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasib. Kalau cerita tentang hadis-hadis Sahihah ini, terus pokoknya tengah orang masyar itu orang yang ditakdir baik. Nah, itu dilarang ditakdir nombor kitab sangi Allah, samping tangan tengah. Nak ditakdir dulu, niku nombor tangan kitab, niku wis nganggo tangan kiwa. Ijek mungkuri pangeran. Ijek mungkuri napa? Sebab itu tengene Quran wonten istilah utia kita baru bisimali. Simali maknane tangan kiwa. Sudah gitu muwaroi napa? Dhewe. Dadi nampane ngeten. Timbun tangane wis nganggo tangan kiwa, nampane membelakangi pangeran. Jadi wis nganggo tangan kiwa, nampane membelakangi lho. Dengan demikian dia berarti benar-benar orang buruk. Itu gambaran dia di dunia tidak sopan. Nah, karena tidak sopan itu ditakdir wis nganggo tangan kiwa, izin membelakangi itu. Ya, itu yang dimaksud Allah ingin dawuh kadang diredaksi nawaro adhari dan diredaksi apa bisimali. Kalau orang baik itu menerima kitab itu biamini. Memang dari awal dia sudah menerima catatan amalnya itu biamini. Pakai tangan kanan. Jadi kalau terang masalah ilmu usul, masalah ilmu dasar-dasar tafsir, nyata ini. Yamin itu satu bahasa untuk sesuatu yang baik. Misalnya wonten ayat innakum kuntum ta'tunana anil yamin. Kamu saya kira membawa ajaran yang benar juga Arab itu. Ta'tunana anil yamin, kamu datang ke saya anil yamin dari sisi kanan, maknanya dari sisi nama keben. Niku masalah-masalahnya. Terus ketika para ulama menafsirkan beberapa hadis. Sebetulnya ada catatan yang dosa apapun itu tidak akan mengalahkan catatan itu disebut di tokoh. Di tokoh itu satu nomor itu memiliki peti, satu peti yang tersegel. Niku nanti yang mukmin itu imannya yang benar. Itu disimpan di pengiran. Itu yang disebut. Dan ini rumah tenang. Memang kita ini untuk umur 40 kali nomor tunggal terus. Memang soal pengiran harus dipersiapkan. Ini selalu di toko. Di toko itu satu peti, kados pok nih, kalau tentang pok peti. Itu kalau orang membaca la ilaha illallah itu benar, maka kalimat itu akan disimpan seperti itu, sungguh atau di toko dalam bahasa Arab itu. Itu kesalahan apapun, mulai dengan cilik nanti tua, asal sampai melafalkan kalimat itu ikhlas. Itu akan mengalahkan semua kesalahan yang pernah dilakukan Ibnu Adam dan ya. Terus kalau sebelum ngaji dan lagi beberapa kali membandingkan hadis syafaat mulai tentang Bukhari dan Muslim sampai tentang Musnadul Ahmad. Jadi penting kolaborasi ini untuk menolak paham khawarij. Al-Quran itu hampir mlebu neraka. Itu mesti istilah kholidina. Sebab itu di kelompok Islam itu ada firqah namanya khawarij. Mereka menolak teori syafaat. Alasannya karena semua istilah benar itu di Quran mesti kholidina itu. Iya. Abadi. Sehingga orang-orang Khawarij itu tidak menerima konsep Allah. Nah umumnya tiang NU, tiang Muhammadiyah sekalipun, tiang Wahabi, juga orang Syiah, terutama orang Syiah, itu yakin betul adanya Allah. Di dalam hal ini Syiah, Wahabi, NU, Muhammadiyah, terutama tiang-tiang yang biasanya kata. Wah itu setuju tenan teori Allah. Sampai nyifati Nabi ambil MC ini sholawat dan salam yang kita di Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu apa? Itu berkali-kali dan diulang-ulang. Jadi macamnya sholawat kita tapi arah-arah syafaat deh. Jadi kanjeng Nabi ramelak mesum tapi kan nyafaati ini yang berdiri apa? Jadi Nabi atau korupsi kan nyafaati ini yang tukang apa? Dan seterusnya. Nah, ini penting kolaborasi. Bahasa Al-Quran itu mirip atau
dengan tingkat fushaid, tingkat kesejahteraan yang tinggi. Sebab itu Rasulullah yang nabi, nabi yang betul Quran, yang nabi. Ini mau nanti dibantah oleh yang Khawarij. Di zaman itu belum ada nama Khawarij. Jadi kemarin nabi zaman Sugeng kita. Kaji nabi itu yang rokok itu rakyat polisi nabi. Kok orang yang metu yang rokok. Jadi jenengan di teori itu be Al-Qur'an, sing Quran harus diterang dong. Sampai itu. Dan nabi terus ngendikan, amma ahlun nar alladzina hum ahluha. Ibu berumah tenang ya. Amma ahlun nar alladzina hum ahluha. Adapun ahli neraka yang dia memang berhabitat neraka, jadi dia itu ahli neraka dan berhabitat neraka. Itu memang di neraka selamanya. Tapi orang yang membawa iman, yaitu yang meyakini la ilaha illallah, itu tidak berhabitat neraka. Cuma dia butuh dicuci, dibersihkan. Cara emas itu supaya kadar murni itu diwobong, kok sing kayane ilang, tinggal hanya murninya nopo. Nah, Nabi terus meluruskan. Ini loh, maksudnya ahli neraka, habitatin neraka. Tapi nak wong mukmin meskipun bisane akeh, iku gak ahli neraka, cuma dia kudu dicuci ning neraka. Jadi kaya wong sing habitate ora perlu ning banyu, mergo ora iwak, tapi dicuci ning banyu mergo ben suci ora. Nah, tapi nanti ning banyu terus lawas ya iwak ora menungso Pak. Jadi bahasa Arab itu sebenarnya ya gampang. Misalnya ruhin seluruh ning kedung, berarti orang habitatnya kan tidak habitat air. Pasti dia ada bertahan lama. Tapi kalau ikan itu habitatnya di air, maka dia bertahan lama. Jadi itu bedanya. Ini penting kolaborasi. Jadi Quran itu kalau mendikan ahlun nar, berarti dia berhabitat neraka. Tapi kalau masuk neraka itu tidak mesti berhabitat. Seperti kita kena api, kena air, tidak berhabitat, cuma kan. Begitu juga wong soleh dan wong dolim. Ada orang berhabitat kefasikan. Mangan nak orang Indonesia klub dibagi wong ayu, orang turu nak kalau wedoan sing baturi ora gelem wis habitat nakal. Tapi nak misalnya wong soleh kok ora ngira tok wis ngono wis lho. Wong lirik kok ora rasane menapa adem. Bumi to wani gajah. Ora iki bro. Anjuran terus culekan depan kula. Ini pun nanti wonten cerita kenapa Rodia Adawiyah begitu populer. Rodia Adawiyah itu seorang dulu penari, dia jadi sufi itu soleh paling solihah. Ini gue tambah lagi tonton solihah nopo. Itu sering seneng edan Hasan Basri ulama top soleh. Soalnya ini Hasan Basri itu edan Rodia nopo. Di sini tok ketua wali lanang, sini tok ketua wali nopo. Tapi wong lanang dhewe itu seneng ya. Mergo ora elek ya. Nopo? Ora jadi ku lucu. Pas ngelamar kita pengen kan wali kan gak oleh pacaran, tapi nak ngelamar oleh rapi ya. Ono to begini. Baru-baru oleh ngelamar oleh nopo. Itu dia tanya. Kamu mencintai saya itu yang indah dari saya itu apa? Ini nak eling di patelon di anmata ini eling. Gua baru biasa sebagian itu diconkan. Nanti senang ketatan pakai. Oh kan ekstrim benar. Jadi banyak cerita-cerita dulu itu. Wah, soalnya cara soleh model di sini orang kuat. Makanya aliran-aliran yang diatur ekstrim itu ada seorang habib alim itu mimpi bahwa anaknya itu matanya tidak akan mati ya. Itu masih kecil. Dia tahajud berdoa supaya anaknya matanya dimiliki anak itu untuk didengar bapak. Dan lucunya anak itu setuju. Timbang mimpinya sebisa nekor maksiat atau itu. Bapak itu setuju anaknya. Akhirnya mulai alih. Jadi legenda. Tidak ada habib sandunya. Juga ulama sandunya yang tidak menghormati Abdullah Al-Haq. Ini yang terkenal ngarang Rodibul. Yang arang kitab Risalatul Mu'ah mulai cilik itu kilat diculak bapak, tapi nanti itu saya pendapat ekstrim itu sebagian dari bilang itu bapak dan anaknya sepakat dulu baru saking lebih dulu jadi itu hanya belajar
sampai jadi orang alim alama dan menjadi terkenal sampai sekarang. Tenggene Sumatera wonten toreko Hadadiyah. Mergo wiridane roti itu nopo? Sampai saat ini di Indonesia hampir semua pondok mesti muncul kita berisalah tuh mana karangan itu roti. Saya juga punya sanad sampai roti al-Haddad. Dan saya punya guru-guru juga yang alim dari kalangan hafaid yang sanadnya sampai roti al-Haddad. Saya punya karangannya banyak sekali. Mulai Habib yang sekarang alim itu kata saya Muhammad Alawi, kata saya bin Sumit sampai ya saya guru mulai wong alim Jawa sampai Habib sampai keluarga itu punya semua. Dan alhamdulillah saya paham dan punya kitabnya itu dulu perjuangannya. Orang kok sampai yang rugen campur dengan perapatan. Habis bojone dhewe ora tau nikmati, delok bojone wong kok nikmati juga bojone. Ini bukan apa? Tapi nak wong soleh. Ini berbalik. Wong soleh itu delok tok nrotok mah. Tapi nak wong fasik delok tok ora marem ora masalah. Ini berarti gak bisa. Nah, gak bisa tuh. Rokok gak marem ora. Lu bar rasane disantok ora marem ora ping. Gitu. Begitu ora marem ora ping. Lu nak tak jenis ora marem ora. Itu gak bisa nopo. Itu ning rokok iki nanti rokok nyiksa wong niku. Mungkin dhisik maksiat ora tau marem, mau saiki nyiksa kowe ora tau nopo. Marem. Wong kok gampang marem mbek maksiat. Mbek maksiat betul terus marem delok terus marem. Sebenarnya rokokan nyikane ra suwe-suwe. Kok dikne gampang marem mbek maksiat. Pisan kuat. Berarti rokok pada iso bisa nggih kedal apa? Itu jenenge jaza al-faqr. Jadi nanti hisab itu akan seimbang. Itu terus ketika ini cerita tentang hadis-hadis sokan. Itu lelaki itu dimati-mati sama Tuhan. Kamu di dunia begini, kamu di dunia begini terus. Ya sudah Gusti. Saya ini dosanya banyak sekali. Saya capek. Mbok lereni dengan itu dosa kula. Tetep mawon jumlah urip kula kok dosa. Lha dene bareng pangeran di maturi ngoten. Kak, kowe dek api aja eling-eling. Duwe mrufuk kete boten ati. Kate boten ati. Pilih-pilih dari badan nanti. Orang badan nanti ya sudah kamu di sini saja. Pangeran putus malaikat ambilkan top untuk peti kemas itu peti persimpangan. Ketika dibuka ternyata tulisan la ilaha illallah. Terus kata Allah, amal kamu yang tinggi dengan semua kesalahan kamu itu masih besar ini. Hisabnya timbangannya masih kuat ini. Sekarang kamu di surga saja. Terus dia tanya, ya Allah, saya ini tidak punya kebaikan. Ya ini kebaikan kan. Itu hadis itu yang nyeneng orang nyeneng itu la ilaha illallah ngalamo dosa. Orang nyeneng itu penak la ilaha illallah kan eling kepen biswar. Lha iku mari rae sak ngono paham. Mergo wong iki mau ora ora itu ngamale mergo saking. Lah kowe yang nglapat la ilaha mesti jare menurut sistem. Nak nglapat la ilaha illallah ping 100 mlebu suwar. Lha iku mari rae sak. Dadi mulane kuwi ngono hadis iki yo nangis. Iya. Jadi dia kurang roh lali, saking ikhlasin loh. Ayo bilang jadi coba tadi aku masuk coba itu saya jamin masih susah. Itu sudah saya cek di Bukhari, di Muslim, di Musnad Ahmad. Artinya semua perawi-perawi yang di Soha itu meriwayatkan itu. Jadi kesannya gampang karena hanya 1-2 kali lah, tapi juga sulit karena orangnya sampai lupa, sampai lupa. Saking ikhlasnya. Wonten wali sampai di bonus warga ditakai pengiran dia kenapa nggak bisa? Betul nggak terus? Ya orang berkorok kowe nyimbang bela. Wah, betul nanti hubungannya kalau nyimbang jenengan kowe itu taman raga warga rokok kalau nyimbang jenengan malah akhirnya pengiran video. Wah, betul nanti hubungannya gitu. Kalau nyimbang jenengan kowe betul urusan warga rokok. Akhirnya dari pengiran sekiranya suarga aura tua. Nah dari ma'rifat tua itu. Warga mak mesum-mesum orang dari mana nih? Warga mesum itu sampai apa? Iku kelas inna ansara runal apa? Begini merawani perawan. Pengiran di Barno itu ditinggal apa? Itu warga rakyat. Warga pada tinggal pakoran. Itu tidak ada orang-orang baik ini warga ini. Makanya di surat Waqiah. Itu suargane Ashabul Yamin jadi gambar no visi dream makhluk wa tauhid mantul wa dilim
Permangan dua cinta bendi mana, dua cinta bendi mana. Merawani cinta, merawani guna. Sebut inna ansa anak dan Tapi kalau orang-orang kayak Imam Ghazali, kayak Abi Yazid Al-Bustami, wali-wali itu, di surat Waqiah nggak ada gambarannya. Fa'amma ingkana minal muqarrabin, faroku, dia itu punya satu surga yang nggak pernah malah naroat, nggak pernah terbayang oleh mata, walau uduna apa? Samia, nggak pernah terdengar oleh telinga, walau kotor ala qalbi bashar, dan nggak pernah terlintas di hati manusia. Jadi spesial, dia surganya spesial. Bagaimana dia zaman di dunia menspesialkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting kolaborasi karena untuk latihan ikhlas itu memang surga itu harus ditinggalkan. Mulanya kalau balik kalau cerita tentang Rabi'ah Adawiyah, dia pernah suatu saat jalan-jalan bawa obor dengan satu gelas air. Dia seorang wali ketika ditanya, ya Rabi'ah kamu mau kemana? Akan ku bakar surga dan ku padamkan neraka. Jadi nggak boleh jalannya ya lucu. Suarga nggak cuma berhubung ke oncar kita. Sing neraka apa dipadamnya beda kok. Akan bakar surga dan ku padamkan neraka. Ini di mana pangan, wali di mana ya Allah. Jika saya menyembah engkau karena takut neraka, semua orang di dunia tidak usah masuk neraka. Cukup saya gantikan. Dan jika saya menyembah engkau karena ingin masuk surga, haramkan saya masuk surga untuk selama. Taman wali itu. Nah, kalau wali yang saya gitu. Kalau saya gitu. Ya, kalau nanti di mana tu? Orang tahu di mana zaman tu suarga bagaimana? Itu begitu, itu wali-wali itu. Makanya malaikat-malaikat itu ya betul-betul sama wali-wali yang telah begini itu memang dia nggak tahu surga neraka itu apa. Malah ganggu-ganggu. Ya lah, ya sama nak cara ini dia gampang jalan itu. Jadi kalau umpama Allah itu gak gawe suarga. Umpama Allah gak gawe neraka, Allah tetap pengiran sing wajib boten. Kalau sini becek goblok, para pengiran dong ngenteni sebelum lebu. Kalau sekarang hikam cek goblok itu, para swarga ngenteni kiamat. Ciri utama swarga itu ridane Allah. Ciri utama neraka itu dibenci Allah. Allah saiki wis wujud, lan saiki juga Allah yo duwe ridho, yo duwe benci. Kudune kowe nyiapno swarga yo saiki. Nah, kowe saiki entuk ridane Allah yo berarti swarga, nang dosa tuwa berarti. Wong Allah wujude saiki kok arep-arep pemso. Allah wujude saiki kok ketakutan. So, berarti ki wong goblok. Lha kok dimutung rokok perkarane apa? Iku kebenciane Allah. Kowe seneng swarga mergo ridane. Lha saiki Allah wis wujud nomor dereng. Dan Allah wis ngridani, akan wis membenci. Ana ngono swarga nak tenanane cara wong hakikat ya saiki. Walau wali barang asik pengiran ditakon. Ditanya, apa kamu ingin masuk surga? Wailah ya pun. Sungguh tak kamu itu saya ini sudah di surga. Bukankah surga itu nunggu di akhirat? Itu surga yang kesuwen aku saiki. Itu surga yang kesuwen aku nopo. Suatu saat waliku tahu ngelirik wong wedok, tahu seneng duit mesti itu ngelirik terus diadab pengen. Dia nangis betul. Ketika dia ditanya, kenapa Anda nangis? Tadi malam seumur-umur hidup ini baru itu saya tidak tahajud. Kenapa? Karena paginya adalah besok. Jadi tidak tahajud itu nangis. Kenapa dia nangis itu tadi sesuai hadis qudsi? Siksaku pada waliku itu satu, yaitu saya cabut kenikmatan munajat kepadaku. Azabku kepada waliku itu tak cabut nikmatnya munajat dengan mana wali kok tahajud, angol, bernama kukur-kukur, itu kamar. Yang berwali tenang, itu nak munajat ke pengiran, ya asik. Itu nak ini dia ada pengiran, berarti nak tahajud mulai berkukur-kukur, berongap. Itu harus merasa diadab. Gue dengar di pacaran, berdupati, orang-orang ngakal. Gue soal presiden, orang-orang berkukur-kukur, soal pengiran, kukur-kukur, berongap. Musyahadamu yang dipahamin musuh tadi.
ini pengiran udah. Permula berangkat di astagfirullah. Bukan. Ngajak proposalnya orang Arab, ngajak istighfar nopo. Nopo. Ini cara wali kriminal, maksudnya apa? Jangan wali yo biasa wali. Karena aku tambah yakin tambah juga wali, karena gitu ya biasa saja ya. Ini penting kalau terangkan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau nerangkan Quran itu beda dengan yang zahirnya lafaz Quran kayak khawatir. Jadi istilah kholidina fiha di neraka itu orang ahli neraka dan berhabitat neraka. Itu kholidina. Adapun yang tidak berhabitat neraka tentu tetap keluar. Sama seperti manusia yang seluruh di air, joku atau suwe tetap metu, mereka habitatnya tidak habitat. Itu Rasulullah membedakan disebut amma ahlun nar alladzina lumah juga. Adapun penduduk neraka yang memang berhabitat neraka, itu yang kena ancaman neraka kholidina. Paham itu? Tapi sampai tahu sampai kelompok-kelompok yang fanatik. Enggak ada di Quran syafaat itu. Tiap masuk neraka mesti kholidina. Mana carikan ayat Quran tentang syafaat? Mbak MC ini dia ada ngomong syafaat di orang untuk. Paling-paling gunung-gunung dia itu katanya Nabi itu punya makom wasilah, makom mahmudah itu nyafati. Itu kan oleh Nabi Kiai kan nggak mesti artinya ngono kan? Karena belum bisa dengar penjelasan apa pada yakin kalau orang yang dosa itu bisa masuk neraka? Tidak ada yakin sama seperti kamu. Aku nak yakin itu gue yang mungkin neraka. Kalau bisa misalnya ya mesti neraka, bodoh mesti bodoh neraka, oke bodoh neraka. Cuma aku nak pengiran nggak boleh gue baru. Aku mesti neraka. Pengiran nggak kena aku boleh. Ini penting kolaborasi karena sekarang itu ketika akhirat itu tidak ada yang tahu suatu neraka rugi proses apa itu. Kita ini hanya bisa mengandalkan hadis-hadis sahih yang mutawatir. Makanya kalau akademisi kayak saya, orang alim kayak saya, itu kalau baca Bukhari saja itu sahih. Tapi kadang tidak mutawatir. Itu biasanya saya cek di beberapa hadis sahih sehingga kumpulan dari sahih itu sampai ya dulu ada tawatur sampai kelasnya apa mutawatir. Ini penting kolaborasi karena sekarang itu paham-paham itu besar. Misalnya ini contoh paling mudah ini rumah orang. Orang-orang yang tidak percaya menghitung dinani majid itu alasannya masuk akal berdasar hadis sahih. Wong harus mati dari kanjeng Nabi mau nganu ngamali. Dan itu mah hadis sahih. Ya baru mayat salah satu mayat itu dicuci wong tuh. Ahluhu wa maluhu bakal. Kata Nabi, saya jiwis nani, yang jiwa itu kembali. Itu dunia ini, keluarganya mulai. Di dunia, kalau rukin misalnya mati, ada popolan, BDK ada duit, tetap di BDK misalnya. Dia bingung, orang-orang godohnya, dia ragu, bingung. Dia tak melarat-melarat itu kan godohnya. Misalnya dia mati, misalnya rasa ambulan, tetap di BDK, kalau keluarganya. Ya tetap BDK di bawah. Keluarganya ya, napa? Terus wayak kok amal itu, wayak kok wakifin gini kok amal itu. Jika orang-orang wahabi itu rata-rata nggak percaya ngitung dinani majid, mata mulut dinani majid. Ya karena hadis yang didengung-dengungkan, kiai-kiai wahabi menoya rata-rata tahlil, jadi anda ngomong hadis itu wae. Lagi ada senang tahlil hadisnya raya itu. Jika mata doa dan tingkol kok amal itu, ilamin, namun di soda atau tenjariatin bandar karuan, soda saja. Wong nak mati, itu terputus amalnya kecuali terus. Sedekah jariah. Awin meninta fauzi, sekarang berdua, mereka lapar gitu. Atau sedekah di Bangalin. Awalnya dimsorikin ya Allah, itu ya apa? Si anaknya bapak itu. Tetap milih sedekah jariah, mereka lebih murah kan? Angel tuh, ya sedekah jariah, sedekah tak juta. Kalau tuku keramik ini masjid tak. Ini tak tahu sih, kudu ngalim apa tuh? Awalatin kolikan, bapak nakal darah anak kan? Ya ada jauh-jauh, kan maksudnya apa tuh? Jadi di anak tolak kan apa? Itu bukti, makanya benar Imam Ghazali, anak ala sini mulutihim itu seperti yang dikatakan Bukhari.
paham masyarakat itu terserang kiai ini oleh kampanye no. Ujung kiai wahabi temu kami oleh kampanye no lah. Wong sanggup ngamal itu, wong janggal tenang begini. Kalau begini itu dina lima tahun mulai, satu berkali-kali ketemu sama ulama. Di janggal tenang, Islam maksudnya dia. Mungkin nanti ngerti dia Arab itu anaknya mati umur itu tahun. Iku ngenteni ape dipendem tidak kok tinggi pagar. Di pagar rumah. Tidak kok tunjuk. Santai. Mulane nak haji mati masa dibiku ngono wae. Lho. Dibiku. Iya to kira sing matine mata to. Ane coba mayat itu mulai ada. Juga kan mati cinta nek anak itu. Batu dikecup betul. Jangan berapa. Batu Pak, aku tinggal gue setua. Wah, soal nangis tidak orang di sini ya rata lalu mau tetap menapa. Mayat itu mulia kan Jawa tok ning Indonesia. Mau Arab Saudi ning Timur Tengah benar dan mayat lho. Lah ning Malaysia malah lucu wong ditembak Israel itu juga dipendem tidak demo. Ya lho gitu. Mayitnya tidak apa? Korban Zionis lama mayitnya memang tidak apa? Wah mayit paling kecil di Indonesia. Semua ya, mayit di Indonesia harus kuat. Kalau luar digembangi, jadi kali mata mulut dina ini nyata apa? Itu faham. Keyakinan kulo, keyakinan kulo kiambang kersane Allah. Itu langsung. Jadi Allah itu kena didik. Sebab itu kita juga hak mendoakan mayit. Itu yang mesti diijmai ulama termasuk oleh Wahabi. Itu Allah tetap nomor dengan keluarga terhadap mayit. Nah, cuma kalau dengan cara hitung dino patang dua dino itu yang ulama ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan tidak. Tapi kalau mendoakan mayit, misalnya habis sholat maghrib atau nyodakoi mayit itu semua ulama sedunia itu menerima termasuk Wahabi dan Wahabi pun menyarankan itu karena kalau nyodakoi mayit itu ada habis sholat. Misalnya suatu saat Rasulullah itu haji ketemu sama seorang perempuan, ya Rasulullah bapak saya itu sempat kaya dan sempat wajib haji. Ya bapak saya itu sempat kaya dan sempat wajib haji. Tapi dia dulu meninggal sebelum haji. Apa saya boleh menghajikan dia? Kata Nabi, na'am walaki ajrun. Oh iya, walaki lapor. Dan sebagai riwayat malah lebih dramatis. Rasulullah tanya, apakah kalau bapak kamu punya utang, tidak kamu tahu, tidak kamu bayar? Iya ya Rasulullah. Fadinu wa ahakku bil qadha. Kalau gitu hutang hajinya bapak kamu yang sempat kaya dan mati. Jadi kamu nopo bayar. Semenjak itu ada ketentuan fikih. Nah, mayit itu mati kok sempat suge, misalnya kalau mungkin mati, kok tahu suge 2 tahun dan suge itu dari Indonesia wajib, terus kirim meneng mati, itu tetap anak sebagian firqahnya itu gue kasih, jadi nomor kasih amanah itu, kasih nomor amanah ada, jadi warisnya sebelum dibagi firqah, itu kudu bayar utangnya pengiran, jadi itu setingkat biaya berapa? Ibu haji amanah atau ibu? Mana 6 juta? Tidak. 6 juta. Dari kota pulau terus berangkat. Mak kurang haji betul kalau kita bermati sewa itu 6 juta. Wah malah ngira tuh ya perkara ada nanti. Wah ini nanti. Gara-gara pikir oleh kaji amanah. Itu panas juga di kampung nakal. Nama itu awam. Kalau bapak itu awam. Itu harus dikasih nomor ke 30. Nah ini mati nih, wes itu mau 6. Bukan artinya berdasar hadis ini dan soal Wahabi ngakui kalau hadis itu soal itu semua ulama seluruh dunia sepakat. Nah nyodakoi masjid berarti ke masjid. Padahal tadi dikatakan wong naik mati itu amalnya terputus. Ternyata ada contoh tertentu yang Rasulullah mengatakan nggak terputus. Misalnya dia punya utang haji. Wajib bisa. Dia punya utang sedekah wajib bisa. Itu menunjukkan bahwa yang terputus dari mayit itu hanya keluarga saja. Soal amal tidak sampai.
Nah, kemudian dengan kefiah hitung dino patang pulau dino yang mulai masalah. Nah, kalau berpidato misalnya kegiatan pidato maksudnya nak orang yang mati kadang, Gus buat tahu siang blog berkali-kali tahu siang. Ya paling 5 menit 10 menit. Ya kalau mesti ngomong. Dia niki hitung dinani mayit. Nak cara Jawa ngeten niki hitung dinani mayit. Nah, kalau ulama nggih niki hitung dinani mayit. Nah, panjang jenengan yakin mayit butuh kiriman dikirimi bendino jenengan mangan hitung dia bisa ya mati ya. Sampeyan yakin nak mangan butuh bendino hitungane kok. Cuma asal kampung itu hitung dino arasan kersane. Nah, bendino ya bangga tenang. Jadi sebetulnya itu gampang. Menerima satu budaya masyarakat yang Anda tidak berpendapat itu gampang. Oke lah mereka darani ngitung dina, ini matang pulang dina. Ini kita sebagai ulama. Tetap pakai pakarnya ulama. Ini itu jenisnya dengan dengan mayat itu orang terikat ngitung dina, matang pulang dina. Bahkan sebaiknya lebih sering, lebih. Orang kok kaya saya di posora roh hadisnya. Hitung dina, ini mayat itu roh hadisnya atau orang. Nah, berarti malah ekstrim. Nah, pancen ngitung dinami mali itu waktu. Tentu sahabat itu ngitung dinami kajian. Malah ngenyakkan dinami. Kajian itu sesuatu malah hitung dinami. Karena nabi itu. Dia nabi misalnya betul mana Allah mampir lagu wa abihi. Malah ngenyakkan. Jangan kemudian betul ada jadi sepuluh itu. Malaikat yang ada perawani kajian nabi malah betul. Malaikat Malik yang ngeletene ngono niku wae awani berarti. Malaikat itu paling ra sopan, malaikat Malik. Itu kan jaga nopo. Suatu saat Nabi di jalan alam malakut. Di alam malakut malaikat tak langit tak bumi tak swarga senin kabeh. Kecuali malaikat apa? Malaikat. Itu malaikat Jibril tersinggung mergo gandeng kanjeng Nabi malaikat gelem nopo? Malik, iki wong paling sering pengiran. Gua kali-kali senyum. Iku Imam Malik, apa? Malaikat lagi gelem nopo? Pisang tok tak urip. Iku untuk diprotes malaikat Jibril. Lek Malik, cek nemene kowe, Mas. Lah itu barang kanjeng Nabi liwat digandeng malaikat Jibril, diomongi malaikat Jibril. Ya Rasulullah, ya Muhammad, itu malaikat mulai diciptakan dulu sampai sekarang senyum ya sekali itu. Yang posisinya Nabi ngotot tentu rapor dihitung dinami di status nopo. Monggo mawon kode kesimpulan menjadi anak mati semua itu kita jalan minggu tanggal dengan rasa ada. Usma aku suwargo. Lah wong tetep dolano, yo kandhane kok dolan awake dhewe-dhewe sing ra jelas iki kok. Jadi bisa aku mati kalau ngomong teko dolano kandhane. Monggo niku bangun mati ya Al-Qur'an kalau yakin mesti syafaati soal jenengan donga monggo dengan awake nopo. Itu tidak bisa, itu rasional. Yang lebih butuh doa itu jeneng. Saya tuh iman sama dhewe Nabi wong hafal Qur'an bisa dia gak nyapaati wong wolu. Karena kalau hafal dia gak nyapaati wong wolu berarti orang nakal kuwi nganti tikel wong wolu itu lagi teks apa. Misalnya kalau mau akal memang ijek untuk itu, ijek susuk itu. Nakal bebenor, ijek susuk itu. Nah, mana orang-orang ada nerukin untuk apa orang kalong. Lalu soal anakku loh, tak nakal sih. Tujuh pulau tak nakal loh. Lima pulau yang pasti tujuh. Lalu kita harus jadi, kalau mereka tahun orangnya, ini tujuh pulau pertama tak nakal loh. Nanti tahun-tahun ya bisa tergalan tuh. Terus sama tak saya. Perkara ini kita omong, untuk wong alim bentuk apa? Ora iso, bisa nyapa di demo, kok harus bentuk. Ora iso. Nanti kita anak kita akan ngapa lagi. Supaya tepatnya itu tidak kurang. Jadi artinya kalau saya nakal itu kalau double loro cek itu kan kamu kena nakal double loro kan betul mungkin. Sama ada surah Al-Quran, maka ada double. Jadi jangan kira kalau saya nanti ada tahlilan itu saya minta didoakan enggak. Nah macam matiku bisa, begitu tak akan ngomong. Jadi terus mati, ya baik setengah ini kalian Quran kalau yakin bisa pasti loh.
Anjinan beda dungo, kang ya anjinan jambak ini apa? Itu saya. Ini buatan guyon, tapi memang guyonan para ulama dulu itu begitu. Jadi mendoakan mayit itu wajib dan baik. Itu disebut Quran walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Jadi mendoakan pendahulu kita yang sudah mati itu wajib binasil Quran. Sebab itu Nabi zaman Sugeng itu mesti mari itu Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa ghaibina wa syahidina wa dzikrona wa Jadi dulu Nabi mengajarkan ya Allah ampuni orang mukmin baik yang hidup maupun yang sudah. Dan Nabi kalau berdoa itu ya kadang pas habis sholat, kadang pas jagung. Artinya tidak terikat ngitung dinami 40 dinami. Itu terus masalah. Yang masalah itu mau dinami tok betul masalah juga no. Jadi kalau Nabi jatuh Natal siang juga. Ya, keluarganya akhirnya ini memang ada kiai-kiai yang ada kitab yang sekarang kiai Jawa yang berlebihan. Kena apa dihitung dinami berkorban pas ini. Kena apa di patang pulau dinami berkorban tidak roh dewi orang ada. Kalau macamnya kita minta foto-foto orang hadis itu dia dengar orang. Kalau anak-anak macam kiai itu baca itu berbeda tuh kan jagoan itu loh. Kalau kiai ring tapu kan jadi pulau. Bah, jenengan mau bodoh itu betul. Mungkin kita tapi sekarang orang alim. Mau jenenge orang tak mesti alim. Mau level itu pengarang baru tak cek kita popo. Cuma orang itu popo orang kita apit. Satu anak orang itu aku wajib ulama. Coba intimidasi cuma dengan apa? Kita apit. Cuma orang itu cuma dengan apa? Kita. Ya tak tantang. Nanti simpul mau kita tak foto-foto era jenengan apa? Bisa. Wah, ada kurang gila kita. Mana orang belum jemput aja yang besar. Jadi penting kalau yang kita wajib niku jangan nama. Niku bukan terikat itu kita batang pulau. Nanti langsung terakhirnya nyarudina kesumpah sedang mayitnya kelaparan. Jadi naik solo boleh setiap ada sholat. Kalau disudah kau yang mayit atas nama Allah. Itu memang ada sesuatu banyak sekali. Bahkan Nabi gawe analogi, ajarkan bapak kamu punya utang, apa enggak kamu bayar? Jawabnya anak itu iya ya Rasulullah. Fadilullah ahak kudil kodo. Kalau gitu hutang-hutang bapak kamu yang terkait hak Allah wajib kamu tahu. Sebab itu tirkai mayat boleh dibagi setelah utangnya mayat diselesaikan termasuk utang di Allah atau utang hak. Misalnya rutinnya ini mati tak ini kan sempat haji. Mati dia pernah 2 tahun, 2 tahun di tahu suge. Sing tahu suge berstatus wajib nopo. Itu nak mati. Itu 6 juta wajib dikena KPIH, dikena nopo. Tahu kan wajib haji. Kira-kira zaman dulu orang tahu. Ukuran wajibnya sendiri. Punya aset yang tidak menghitung rumah, kendaraan, sama tanah untuk hidup. Misalnya kasus sak pulau, ya itu terserah ukuran masing-masing. Misalnya sak pulau lama, ukurannya misalnya di rumah, kendaraan yang layak, sawah. Di pembantu loh, di luar itu biaya haji. Tapi nak mungkin malah hajinya wajibnya cepat. Kalau rutin kan gak lama, berarti umaillah. Beda kami itu pembantu itu yang itu wajib guna. Jadi semakin orang itu kastanya tinggi, kewajibannya tambah rendah. Mereka biaya hidupnya dianggap berapa? Jadi lucu gitu, pakai itu wamaskanuhu ala iku bihi, wakojimuhu ala iku bihi. Jadi pakai nilai. Nanti kalau dari wajib-wajib perkara ini tarifnya apa? Jadi kalau wajib-wajib baru keluar. Dianggap mobil hidupnya berbiaya apa? Di dalam misalnya mati, sempat haji itu, biar wajib dikasih ini mereka murah wajib lah. Ya tapi kalau di kapan-kapan kalau haji dan merasa khawatir, tapi kalau susunya kapan-kapan juga kita loh. Oleh pakar itu, nggak bisa haji. Nabi sih juga di Islam haji ini tahun sudah dulu, Nabi umur sudah dulu lagi nopo. Oh yo, Nabi itu, bukan kan benar. Jadi kan Nabi itu orang itu.
tapi jelas nabi sing duwe tapi aku kudu nopo. Sing kesusu ku mulang, nabi sing gak pernah meninggalkan nopo. Nabi di mana-mana itu mulang. Lu kalau nanti di duit, kalau juta aneh, begitu kita. Ini pun nanti. Ya alasan itu sederhana. Nabi selalu beri duit, cinta, nunggu, mulang. Nabi pertama untuk duit kesempatan terus dipakai di masjid buka. Alasannya untuk mengajar. Untuk apa? Kemudian Nabi dapat fasilitas jadi Ayyub Al-Ansari, Taufah dipakai masjid Nabawi. Alasannya dipakai mengajar. Karena ciri utama Rasul itu satu yang sering disebut Quran. Rasul lajatu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab bahwa ciri utama Rasul itu mengajarkan hikmah. Jadi ciri utama Rasul itu mengajarkan. Jadi biaya mulang itu mesti didahulukan mengalahkan biaya haji. Ini ulama, nah sama ada ulama harus cepat. Karena nggak akan punya ibadah nemu, malah nak mulang bahaya. Menyesatkan apa? Imam Ghazali itu populer ya, Imam Ghazali itu populer kan. Beliau itu haji dan tidak direktur. Dia ulama besar. Orang tahu semua ulama Ghazali itu ulama besar. Dia hidupnya di Baghdad. Dia kenal presiden. Yang ngangkat dia jadi direktur itu presiden Nizamul Mulk. Zaman itu Nizam. Makanya madrasahnya dia namanya Madrasah Nizami. Itu dia jadi direktur. Hebat, orang populer. Terus dia bareng mulang wis suwi, umate wis akeh, santrine wis akeh. Saya mau bilang, aku kok kepikiran haji. Lagi mikir aku kok kepikiran apa? Terus dia tidak punya uang. Mulai di sana, ciri utama ulama tidak punya uang. Padahal dia rektor. Terus dia tanya sama kalau saya yayasan, ketua yayasan. Pak ketua yayasan, apa boleh jatah makan saya tak minta untuk haji? Jadi, oh boleh, jatah makan engkau tetap, hajinya ya tetap. Enggak, maksudnya hak saya sebagai rektor untuk mangan di kendaraan itu tak jalur, agak apa? Haji. Juga itu Imam Ghazali ya dua-duanya sebentar, itu udah halal. Jatah makan gue itu berapa? Samping sufinya Imam Ghazali. Jadi akhirnya berangkat haji. Nganggu jatah, kalau tadi ini jatah bayaran ini di jalur di depan. Terus dikirimkan apa? Ini umur 10, umur. Jadi nah, tapi nak tanya karena haji nanti jangan tahun 10 tahun ini lagi kesusuran itu tetap sunyi. Mengenai haji tadi itu kalau sering kita yang haji wajib haji dari Imam Syafi'i itu kan tidak fauran, boleh kapan-kapan. Nah, saya ini niat langsung aja mesti apa? Niat langsung aja kejadiannya mesti apa? Ini terus hukumnya dia kesunya dibatasi. Iya terus oleh hukum dia. Niat langsungnya kejadiannya. Pemenang nak niat kapan-kapan. Jadi kalau tak dikira ada rubah. Wah mana uangnya. Enggak pulau kan kalau ulama-ulama rian. Sebenarnya di duit di ulama. Jadi fasilitas pendidikan. Tadi udah sakit gara-gara uang. Niat langsungnya kapan-kapan. Kalau niat terus. Ini penting dilakukan yang mendesak seorang alim itu memang mengajar. Kalau nanti umroh, kalau nanti mutar dan minum ya Allah. Engkau menciptakan Rasul Muhammad itu ciri dasar yang disebut Quran itu mengajar. Rasulullah yaitu alihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Rasul itu seseorang yang mengajarkan Al-Quran, mengajarkan Al-Hikmah. Dan ulama orang mengulang dengan ini dan ulama ulama. Mungkin dia kiai tapi tidak ulama. Ciri utama ulama tetap mengajar. Ulama itu saya tidak memiliki kiai. Asal ulama itu ciri utamanya apa? Kalau ini dan tidak ciri utamanya ulama, ciri utamanya orang soleh, tapi tidak ciri utamanya apa? Lebih beda loh. Iridan itu baik, tapi kalau ulama iridan habis ilmu pengiran. Karena tidak ada yang menjelaskan ilmu ini. Ini contoh paling gampang ya. Misalnya saya ngaji di sini rata-rata satu hari itu 1 jam, 1 jam setengah, 1 jam. Coba kalau saya wiridan, 1 jam mau melafaz modal dari luar, kalau itu baik. Tapi nanti istighosah di Indonesia itu tutup. Mengenai yang sering wiridan, sering protes dulu. Maksudnya orang-orang yang wiridan, kamu nih, wong wiridan saya Indonesia, baru lama. Sebenarnya ulama itu rata-rata nopo. Kok sakit sih, tak omong nih, wiridan orang selalu.
ganjaran royalti ini aku 80%, itu kebagian 20%. Iya, gampang logikanya. Jadi kalau bukan gawe-gawe ini gawe Nabi. Semua yang sedang istighosah dan melok kau wiridan. Iku mesti ning uteke ning pikirane ning atine juga ning omongane mursite. Mestinya sing lapatno la ilaha illallah ping 100 di sepuro dosane. Senajan tok sak ombake teko. Sing lapatno la ilaha illallah ping 100 di sepuro dosane. Senajan tok sak jumlahe patir teko. Niku sing riwayat hadis sapa wong aku. Lo yang cerita riwayat hadis itu siapa? Ulama kan. Mursite itu tombol mateng nek ngomong noto. Iya dong. Yang tahu silsilah hadis itu siapa? Ulama. Memang fatalnya ulamanya itu tidak kuat wiridan, itu kan urusannya lain gitu. Tapi semangatnya para yang wiridan itu berdasar informasi hadis. Nak wong ngono la ilaha illallah di sepuro dunia. Nah saya ini misalnya ulama itu mati kabeh. Terus wong wiridan la ilaha illallah tanpa ilmu. Sesuai masyarakat sing melok karo janggal, ndak entuk apa. Wes ora ono sing nerangno fungsine la ilaha illallah. Tetap kecewa lama. Mengenai ketika ada Nabi, orang mau motor selawat tak dunia kecuali ulama untuk saham. Orang mau istighfar tak dunia kecuali ulama untuk saham. Karena ulama lah yang menyampaikan fungsi istighfar, fungsi la ilaha illallah. Jadi kadang ulama ya kalau ngomong ilmu ya berat. Saya kata 10 jadi ulama berat. Ini nabi faroid jadi bintun untuk tak mele, nak lorong untuk tak mele pusing. Nak mustarikah ini, faroid itu namanya masalah agraria, masalah sing bulat. Jadi zaman sahabat bin Sabit, Abu Bakar, Umar bantah-bantahan, sampai daerah ini agraria, masalah sing bulat. Tapi nak wiridan kan gampang, mungkin mau sarang-sarang, mungkin lebih suarga sarang. Beda beda. Iya. Betul kan mikir hadis, bahwa riwayat pusing no. Ini kalau kalian mana? Umpama rama ulama, rama semaan, orang istighosah, orang wiridan. Wong semangat semaan gara-gara. Wong sing seneng Quran, kok disapati Quran. Sing riwayat no itu sih. Wong seneng istighfar. Di sepuluh dosane sing riwayat nang iki sing jogo kitab-kitab musalsal ila Rasulillah pinten. Mana lama tetap menang dari kanjeng Nabi, dawuh kanjeng Nabi, wa innal alima la yastaghfiru lahu sama wa sampai hatta hitam fil bahri. Wong alim dijalukno sepuro mbek langit bumi hatta hitam fil bahri. Iwa-iwa ning segara ndongakno supaya wong alim disebut. Mana kok pedene gak karuan. Iwa paus yang juga nunggu. Mati wahyu kan. Leona ilahiyu kita. Lah nanti dengan iwa teriak kurang-kurang. Orang lagi iwa di ternak tambah wae cenderung Oke, mau menang royalti. Ini penting kalau terangkan. Jadi jangan kira bahwa saya beda dengan ahli toreko. Itu beda bahwa mursyid-mursyid itu malah utang jasa sampai di sana ulama. Yang tahu hadis itu tetap ulama. Zaman tadi tadi, wali paling terkenal Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Disebut Sultan Aulia itu dia merasa jadi wali karena belajar Ihya Imam Ghazali. Dan karena dia bermadzhab Hambali. Itu ulama semua yang jadi panutan beliau gitu. Dan yang ngarang manaqib, saya berjanji, yang ngarang manaqib Indonesia single itu bisa ngarang manaqib itu berdasar riwayatnya Imam Saroni yang ngarang Mizan Kubro itu ulama besar. Itu rata untuk iwak ini. Sing untuk iwak ini itu mau kiai-kiai sing manaqib. Padahal yang mengarang itu tangel. Yo nurut mosin silai Abdul Qadir Jilani. Mulai jangka dosa soleh wakilan jangka itu kurang luar petera karuan. Dene tak yang motor ama ngurut nonton wis Abdul Qadir Qadir. Iku tok Kanjeng Nabi ku amah di pelaksanaan barang. Iki jenenge jangka dosa apa soleh ben jangka. Iku jeneng bantah bae. Ku sing bantah-bantahan sing aran yo. Ya iki sik kita pematan kok lagi. Ora dosa iki. Sing kangen, ulama nopo sing kangen. Kalau pulang di mana itu pirang-pirang, juga nanti mana kita. Mereka tak sinau nih. Mesti kiai biasa mana gimana ternyata mereka. Jadi maksudnya seperti.
Kita jawab mengaku lama. Tapi ora upaya kula malah kita ora. Mengundang dirawani macam itu. Sing ngundang dirawani ya terus rapat. Maksudnya ngurusi waktu itu ora. Oh dia beli bro. Terkenal ngalem kalau jiwa kita ya apa? Itu cek pantai ke kalau dari pulau itu jarang juga. Tapi tahu-tahu saya tidak marah kipan betul. Ya, tapi kalau terlalu lama terus dikirim, betul sarawak, mungkin jenis pulau kirim. Ya tetap dipamit. Oke, ini trik pulau gagal. Oke, ada motor pamit aku, jadi kalau ini dikenali aku ya. Lu kan tadi ditanya mana itu, masya Allah itu sengarang itu lama. Kalau sengarang berjanji, kami kalian sengarang al-berjanji. Itu materinya itu disuplai, diambil dari kitab, dari karangan itu Imam Syafi'i. Kemudian mana ada berkat ilmiah, mana ada maksudnya berkat ilmiah, biasa awal ilmiah. Tapi uang raya wajah berkat itu ramah. Atau di mana itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang ilmiah. Jadi cerita-cerita ilmiah, memang dikarang oleh ulama. Misalnya Abdul Qadir cerita, Asyura Husain al-Halak, walaupun itu di zaman ini lah satu. Wa analikuli man akurom markufuhu min kulli muridi dia ila yaumil kiamat aku dia di ulama atro hayyan wa mita fa inna rumsijan Husain al-Halal niku ulama dene terpeleset mergo wahdatil wujud manunggaling kawula napa Husain al-Halal diundur golongane siji sinten Husain al-Halal itu wahdatil wujud manunggaling kawula dia yakin di dunia tidak ada siapa kecuali Allah Subhanahu. Jadi dia nak wiridan ngeten. Subhani wa suci. Mergo dia nganggep awake ora ambek kiye-kiye pakai dihukum pancung. Mergo dia dianggap ngaku dadi pengen. Kami seperti Siti Jenar dihukum pancung mergo ngaku dadi napa? Ini gambaran yang film-film ini buat tentang kurang sutradara kok bakas semua, tapi penting payu. Siti Jenar. Kamu dipanggil wali songo. Tidak ada diri jenar, yang ada Allah. Itu sampai bingung. Oke, wali songo ditanya. Diri jenar tidak ada, yang ada Allah. Jadi wali songo, ya sudah Allah panggil. Wah, akhirnya diparani mana diri jenar. Allah dipanggil wali songo, jatuh wali goblok, gak sopan. Allah mau dipanggil. Wah, akhirnya wali songo malah mureng-mureng. Kalau ada orang ada cerita terus dari ini cerita, itu jadi benar dihukum dari penggemar. Darahnya jadi lahir, orang bodoh raro. Pokoknya dari penggemar itu jadi benar hebat dari orang penggemar mati wahdatil. Itu dulu itu tidak pernah. Dulu era sebelum satu waktu jauh itu ada namanya Husain juga. Itu gimana? Itu termasuk yang diceritakan Imam Berjanji. Meriwayatkan Jawi Syabdul Qadir Jilani. Husain al-Harun itu kepleset. Mereka ini orang angkatan dia. Kalau angkatan dia, aku ini masih cukup kepleset. Tetap jadi wali, tapi rasa nopo. Jadi Syabdul Qadir itu saking alimnya ngendikan. Dia ini kurang perlu jadi wali, lewat jalur wahdatil. Umpama angkatan dia, tak pandu. Berhubung rasa angkatan dia, aku ya kepleset. Itu ceritanya di mana itu banyak ininya. Misalnya begini, ada seorang pemuda, alim, soleh, wali. Terus pemuda itu cerita, kemarin saya melihat Allah, kemarin saya melihat Allah. Itu menggunjingkan perset, karena ada orang soleh mengklaim diri melihat Allah. Terus sama orang-orang berset, ditanyakan sama Syabdul Qadir. Dia tidak mungkin bohong karena pemuda soleh. Tapi apa betul dia bisa melihat? Ini tak contoh bahwa manasik rawusan waktu itu. Maksudnya ini orang menteri. Bahwa manasik itu rawusan waktu itu ilmiah. Berkata Syabdul Qadir, dua mukik konfikoli multabatun alaih. Dua mukik konfikoli multabatun. Dia itu benar. Ngomongnya dia benar. Karena dia orang soleh tidak bohong. Cuma dia itu meripati sendiri. Jadi dia waliannya orang-orang sakit orang jadinya wali nopo. Dan terus sebut dia Abdul Qadir. Dia itu wali
Sehingga hatinya punya basirah. Hatinya punya apa? Basirah. Punya nur, cahaya. Kemudian cahaya itu menembus cahayanya dia lagi. Cahayanya amal soleh menembus dia. Nah, cahaya-cahaya kesalahan dia itu dilihat dia, dikira Allah. Padahal dia tidak melihat Allah, tapi melihat nur basirah. Melihat basirahnya sendiri. Nur mata hatinya sendiri. Berarti dia benar, tapi salah. Mana wali anyaran, ya benar ini benar tapi salah. Jadi sebenarnya orang yang ingkar manakib berlebihan itu juga salah mana itu mesti tahu nih bahwa maknanya biasa ilmiah. Selama ini dia kalau maknanya biasa, tapi nauni, arah maknanya kita dari kitab dan saroni. Dan saya tak tahu saya berpikir senang saya apa senang untuk kita saya itu yang belum saya tanyakan itu. Sebetulnya saya bisa tanya tapi itu kan sensitif, urusan rezeki bang, urusan apa? Itu tidak akan saya tanyakan sampai ketemu suara. Jadi itu nanti taruh sensitif. Tapi sampai biar tahu, sebenarnya polemiknya ulama itu masih tentang ilmu, tentang apa? Di Pulau Bali ini balik, anane toreko, anane istiqo, saya tetap baru kayak ulama. Sebenarnya itu saya ulama itu guru. Orang kalau istiqo, dia orang yang semangat istiqo, saya berdasar fadilah istiqo. Sing toreko berdasar fadilah. Dan itu yang mengarang ulama, yang menyampaikan hadis itu juga apa? Ada wonten cerita yang populer dan kitab-kitab wonten wong bodoh sholat tiba, tapi wong alim dulu dikipasi desa. Bingung malaikat itu setan aneh. Yang sholat tiga, sing turu. Jangan setan. Kenapa ada gangguan sholat? Kok sholat yang duduk kasar benar udah terlalu catatan. Benar udah terlalu catatan. Lalu wong alim malah berkipasi bentuk. Ini nak tani dan dari sholatnya malah perkara. Jadi kan ini nak tangi dan dari sholatnya malah apa? Belum kemudian banyak kita. Makanya Sayyidina Ali terkenal mendikan. Seperti fakirun wa asadu ala setan min alfi apa? Api. Wong alim sitok. Itu lebih berat bagi setan timbang ngadepi wong sewu ahli apa? Jadi enteng setan ngadepi rugen sopan aja to ndak itu ada kok enteng. Cemen kalau setan itu. Ngadepi aku mikir. Sama nak juga, saking kurangnya dari setan tak juga. Suatu saat, ini cerita tentang kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali. Suatu saat itu ada kiai yang ahli wiridan dia itu dari Rasulullah. Misalnya, yaitu dia baca kalau di sholat baca hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billah. Itu dia ulama tertanam betul. Ketika dia keluar dari masjid, ketemu setan. Pak ulama mesti pernah ketemu. Sama ndak usah ragu. Kalau sampean ra tau ketemu kancane ya bagus. Itu bagian dari diri Anda dan itu ora kita. Tapi kalau ulama mesti nanti ketemu apa? Ini ku umpul medal setane tak nyegat teng pintu masjid. Pak Kiai, saya ini mau punya satu perjanjian sama jenengan. Ada apa kamu setan? Nyata. Wiridan yang jenengan baca tadi itu jangan ajarkan ke manusia-manusia lain. Itu saya jamin tidak akan saya goda sampai engkau mati. Kiai ini cuma tertarik, wah enak ya kasih goda apa? Jadi jaminannya kasih goda setelah, ya namanya kiai kan tertarik, dijamin selamat contoh apa? Sempat tertarik dia, balik ke kanan. Tapi setan kan nggak kena jintel, nggak kena apa? Nggak bisa dipegang, kata-katanya nggak bisa apa? Dari Pak Kiai ini ngomongnya, wah jadi Tuhan. Saya nggak akan nuruti engkau dan pasti wiridan tadi mau saya ajarkan secara besar-besaran kejadian setan. Ya gara-gara alim kamu ini saya bisa goda kamu. Andai kan kamu tadi setuju, maka kamu tetap saya goda dan kamu menjadi ahli neraka. Maksud orang mulang itu perintah itu, nak mulang itu perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata ini kalau ada ulama. Saya mulai senang wiridan, terus uslah. Ya, nah ulama, nanti ulama ini. Ulama itu udah buat tenang. Karena keluar, terus dapat surat satu. Senang nih ada ulama, biar ulama itu. Memang nggak boleh, memang aturan dasarnya begitu. Itu bukan urusan sombong, memang aturan mainnya loh. Ini penting kalau aturan, sebab saat ini bukan orang
pakai paham diri dan terus tentang ulama. Kalau wong sandunya menangan dulu, Mesir itu karena apa itu? Di Indonesia gitu. Di Indonesia itu mursyid terkenal pulau semua. Itu ngakoni tenan iki. Wong ora ulama koyo berarti. Berarti mereka pegangannya tetap misalnya kayak jamaah tabligh, pegangannya fadilah amal. Yang ada ulama. Saya Maulana Ilyas Al-Kandar. Orang-orang Indonesia NU sendiri dan tahlil itu soal ngarang urutan itu diurut bagi Haji Bisri Mustafa, Haji Mustafa Haji Mustafa Nopo. Sami Muhammadiyah dengan gawe amal sosial baru air panduannya Mbak Ahmad. Mbak Ahmad dalam menemukan sosial itu panduannya ulama. Ini Muhammadiyah. Gurunya sinten? Muhammad Iqbal itu gak ada guru ngaji itu bukan ngaji juz amal. Itu ini motornya itu fatnya. Arokaital lagi juga itu pada tiga lagi ya tukul. Kue rosoko penista agama. Uang sing ora tahu sudah kau nepakir. Hari ini matanya lulus. Gurunya ditambah. Mun sakit munggah ya saya. Kak ada di mana? Sampai seminggu kok gak ada ya. Iqbal kecil ini tanya sama ibunya, apa bacaan saya salah? Enggak, guru sing aneh, bener orang muda. Malah gurunya tidak ada apa-apa. Ternyata dirinya itu jelas mencari baca warai, pendusta agama, uang sing ora umur tidak tahu sudah. Tapi uang dikira tahu sudah, oh karena dia itu marung. Terus gurunya jadi Quran itu huruf diwaca, maknane dilakoni, blok-blok. Huruf diwaca, maknane dilakoni. Jika Iqbal kecil itu kalau karena ngaji Quran, esok itu sudah kok 100 rupiah, Guru ini mudah dong kok. Kalau terawat, demi mulan pentingnya juga kok, esok, kenapa? Tidak. Lo Iqbal nonton itu kan guru ini gak ada anak, Bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika ayat turun, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyatan falahum ajr. Wong apik sing sedekah ping 4. Iku bumi pisan, rino pisan, model sirri pisan, rahasia pisan, model alaniyah pisan. Jadi itu ayat itu bunyi turun Sayyidina Ali ku dhewe 4 dirham. Kalau tadi ini sekitar 20.000 pinten, Sayyidina Ali ora suka. Gak mungkin 4 juta. Ali melarang paham. Mengenai keluarga tono kira-kira dirongkulah. Itu sing 5.000 di sedekah rino. Karena roben. Sedekah rino. Terus bunyi sing 5.000 tidak ada musola. Sedekah bunyi. Mereka dari Quran billahi wan. Jadi bunyi 5.000 rino. Dibaleni meneh ganti kowe. Roben di sedekah Joko-joko wong. Berarti praktekno sir. Terus yang dibayar jika ada Mustafa dengan orang agak, ini latihan sudah kok. Tak umum no, benar tengah anut, namun tengah praktekno wala. Ibu tadi nabi seneng karuan, malaikat Jibril seneng sampai Sayyidina Ali bangga. Uromono pertama sahabat sing praktekno ayat itu persis kaya aku. Berarti jadi gaya 4 saudara dilakoni. Saiki wong apal Quran ngaji Quran ora dilakoni terus mudah. Itu berarti mau moto huruf, moto tilawah. Jadi tumpah untuk ganjaran, ya ganjaran tilang. Tapi untuk ganjaran kaya uang di kompon pengiran sholat, wakimu sholat, orang sholat malah di bulan ini wakimu sholat. Tapi orang film apa? Jadi niku Muhammad Iqbal, niku menginspirasi Mbah Ahmad dan beliau di catatan hariannya ngakoni. Paham ya, buatan Iqbal ini ulama-ulama jadi ulama-ulama. Jadi ulama itu kembar-kembar. Jadi Nawawi yang berulama itu jadi apa? Mulai Nawawi Imam, Nawawi Syekh, sampai Nawawi Kiai, orang kabeh jadi apa? Terus keluar jadi baru jadi ulama top bisa jadi gitu. Bisa baru jadi nasaban yang bertoreko nasab. Nah itu ada kuyon bermusik-musik. Sampai ngalor toreko malah ketinggalan gitu. Kalau nasabah dia penemunya berarti apa? Anak saya. Kalau ini gua ulama aku top.
ini Baharudin An-Nuhar. Jadi ini banyak jeneng populer. Orang-orang masih mungkin. Jeneng Mustafa ya betul. Jeneng Mustafa itu orang kita bukan. Jadi jeneng yang haram Mustafa Kamil ini kok jeneng. Mustafa mana wong pilihan khusus Rasul. Jadi jeneng yang biasa ya Mustafa Kamil. Betul nih. Jangan kira jeneng Mustafa itu enggak. Kalau menurut kita enggak boleh tuh. Mustafa enggak boleh. Maknanya karena kaum pilih orang pilihan itu khusus Rasulullah. Kamil tidak boleh. Mereka maknanya wong sing tapi karena orang sudah gini ya, menolak boleh lain. Tapi hukum dasarnya itu tidak boleh. Jadi hukum dasarnya itu betul. Mustafa, Kamil, Malikul Mulki, ya banyak yang tidak boleh. Termasuk apa? Mustafa. Orang-orang, ya Rabbi bin Mustafa, balik makosi dan apa macam. Ya Rabbi demi Mustafa. Mustafa jeneng kanjeng Nabi, orang besar ini, orang apa? Wah, itu. Ketika ayo pilaku ning aku jenenge Pak. Tapi insyaallah ora apa-apa. Ya. Tapi hukum dasarnya itu memang haram, gitu. Betul nangkap jeneng Kak Kamil bareng. Saya itu punya teman putranya guru saya itu namanya Kamil. Itu mondok di Mekah oleh Sayyid Muhammad Hasan Binti. Kamil, ada Rasulullah, dilek. Jadi kalau di Arab itu sensitif, jeneng Kamil Mustafa. Mana jenenge saya Arab elek-elek, gara-gara jeneng ngono wae. Iki akhire sudah komedi, saya Arab jenenge elek-elek. Saya ingin, maksudnya pancen menghindari jeneng populer. Wong Arab itu nak zahir, maknane zahir, itu maknane populer, bintang sing cemerlang. Iku khusus Fatimah saja. Nah, wong biasa jenis juga. Kelip-kelip, maknanya dia ada. Jadi Zahra itu sinar yang terang, nah ditabir jadi apa? Juga. Jadi orang Arab itu tangin sopan dari Fatimah Zahra, anaknya sinar apa? Juga. Ben maknanya sopan. Sama. Gurunya Imam Bukhari namanya Humaydi. Humaydi puji cilik, mereka ben sopan. Ben apa? Sopan. Jadi Arab itu hadda tanah Humaydi, kalau hadda tanah Hussein, Anis juga, kalau itu orang Arab. Jadi wong Arab melete ning ngoten sopan. Nek wong Jawa sopan iki ora sopan. Lha ora jenenge apa Mus? Sopan. Makane wong pilih. Tapi haram iki ora hukum lho. Tapi ana solusine, kalau ana solusine. Kalau nate bakat niku mek kiye sepuh. Lho maksudnya orang Mustafa kok, Kak? Mustafa. Mergo bapake pas jenenge ora ora maknane Mustafa, bae maknane Mustafa. Maksudnya niate jeneng Jawa, ora jeneng napa? Arab. Ngono ora didol Arab. Lho nggih, apa kiye-kiye sing alim-alim. Riyen jeneng-jeneng Arab bab pisan napa? Ini jenenge Mustafa, kalau dibaptis jadi napa? Mustafa. Kalau nak Mustafa dengan bahasa Arab itu tadi memang enggak boleh. Mana orang Arab lu mantap, kalau seminggu keren-keren ini mantap. Leo Osman itu Sayyidina Osman, jadi ini Mekah ulama alim, tingkat jadi usai. Jadi orang Arab pengen melete-melete ngoten langsung. Zahra itu Fatimah aja. Ulama-ulama jenis itu juga sini. Akil itu wong sing duwe akal banget. Mergo akil itu sifat mubalagh. Ulama-ulama makan anak jenenge uga, ora akil lho nek uga. Kanjeng Nabi ngajaran Abu Hurairah kucing cilik. Jadi ini kucing, nak Hurairah kucing cilik. Wong Arab sok aja. Dimulai tene ngono iki lho. Sok. Mergo jeneng-jeneng sing spesial diperuntukno namung Rasulullah dan keluargane sinten. Jadi misalnya Nabi jenazah putra dalam Fatimah, ada putra namanya Hasan dan Husain. Hasan itu apik di Husain itu apik cilik. Dia Nabi tidak ada putranya Husain, itu maknanya apik cilik, mereka ditaswir. Mati jenenge Mustafa, wong pilih. Tadi macam pulau piye tapi
Kongko di sepuro pengira. Tapi kata di sini suka kata ya. Lah ya iku ra musuh wae mus. Iku jeneng. Lho nggih. Jadi jeneng enggak, sampai ulama top Arab yang jenis Suhail bin Suhail, bukan Sahal tapi nopo Suhail. Luang Arab aja kan, luang Arab melete kok seneng ditafsir itu ben sopan, ben nopo, ben sopan. Orang Jawa marah paham masalah usulnya. Jadi semoga dapat disepuro. Untuk terang terus. Manis kada fa'in nama yang tadi ini. Uang sing iso ngamal apik untuk hidayah, iku hakikate hidayah. Iku kan dua wae. Ini cekel tenan. Di misalnya sampean sedekah di 1 juta, 2 juta. Ojo gengan. Mana kalau sering cerita tentang iki. Ngaji paling kula seneng iki ngaji jalan, ngaji Quran. Kula ora ngaji sonten niku urahan, kula mau kita. Ora tau kalau kita ngalaman untuk kita. Tapi nak Quran itu nulisnya duwe familia. Misalnya kitab itu nak ngerang carane ikhlas, itu orang benar. Imam Ghazali itu top ulama, ngarang kitab Ihya. Nak ngerang ikhlas ruwete ra karuan. Terus lakukan angel ibadah. Nanti berkuras-kuras menerang carane nopo. Nah, kadang kalau Fatihah, ya lebar tapi angelin rano ikhlas. Tapi barang gampang jadi malam rano jadi nopo. Nah, Quran gampang kan rano. Manis dada, fa'inna maya jadi. Kowe nak ngamal, iku ngamal sing untungno awakmu dhewe. Dadi ikhlas ku gampang. Ikhlas itu maknane egois. Wong kudu egois. Misalnya ngene. Kula sedekah nggone sofa tak juta. Wes kabeh Quran hadis sepakat sing kok ganjalan ku wong sing nglakoni. Berarti hakikate aku ora sedekah ning Mustafa, ning awakku dhewe, mergo sing untung ya awakku. Kula sakniki mulang sampeyan. Iku ora utang sampeyan ora utang sampe aku mulang krana perintah Allah. Nah iku ngamal apik sing untung ya aku. Iku jenenge manis ada fa inna ma yahtadi. Man amila sholihan di falina. Lah saiki nganti ana wong undat-undat ku perkarane ngrasa ngamale dhekne ora kanggo awake dhewe. Munggo ora tak kei dhuwit dhekne ora iso mangan. Munggo ora tak kei dhuwit dhekne ora iso mangan, ora iso ngobatno anake. Lho kowe ngamal 1 juta itu ora kanggo sing mbok amali, kanggo awakmu. Mergo sing dicatet ya sing amal. Dimulai tak latih, sampai aspek satu gampang. Misalnya sampai sudah 2 juta, 1 juta. Itu untung awakmu dhewe. Ini kok pengenan ya nyatet. Mustafa ngamal 1 juta, dimiliki ikhlas visual. Sing mbok ngamali ora untung blas untuk duit, tok sing untung tetep sampai ya. Paham ya? Jadi ora perlu udah anak kayak duwe, jadi ora iso mangan, ora iso ngobatno anak, lu sing untung sampean malah udah blok goblok. Iku rumusé Quran man amila sholihan. Kan kata kula mulang teng mriki kula boten kepengin sampean ngurmati sampean suwani gak kok kula mulang teng mriki. Iku yo pundi-pundi amal kula tiyang. Nah untuk amal apik ya untunge kula tiyang. Padha sampean ngaji teng mriki ya untuk amal apik yo ganjarane sampean dhewe ora kok. Aku tak ngaji kan ben ngomong malah sombong jadi. Sampean tetep ngamal bawae. Lah ini kalau cerita, ajla fil araf niki karo. Wong-wong beduwi ate sowan nabi, oleh kurang ajar ya. Sowan wong akeh. Mereka para penyair, cara saiki jurnalis. Para penyair dan jurnalis warga Nabi. Oleh mudah ya Rasulullah, kita ini orang yang pandai merangkai bahasa. Jika engkau menerima kami dengan hormat, maka kami akan menghormati engkau. Tapi jika tidak, maka kami akan menghujat engkau. Padahal kula niku cara tadi jurnalis dan penyair. Dari kanjeng Nabi, kowe iku nak Islam, iku sing untung awakmu dhewe ora kok aku. Karena mereka ngira anak aku Islam Nabi Muhammad untung, mergo pengaruhe dadi akeh. Iku sing disebut yamununa alaikan aslamu kullatamunnu alayya Islam. Mereka yang ngerasa duwe mundat-mundat kowe nak mereka masuk Padahal Islam mereka yang menguntungkan diri mereka sendiri. Karena pulau ini sebagai orang alim, nak diulang tombol kundangan. Pulau sebagai orang alim artinya ya rasa cukup pengen Cina.
Tapi hasilnya gampang tak gede elmoni. Sampai diundang tonggo undangan. Niat menghormati tonggo. Menghormati tonggo perintahnya Rasul. Jadi gue niat menghormati Rasulullah. Orang sekedar menghormati sinten. Nah ini kalau kita cerita antik, tentang Islam dan cerita ini mau nonton. Suatu saat Ahmad bin Hanbal itu punya pemuda jahat. Itu diundang, ya Ahmad ke rumahku. Oh. Kalau sampai pintunya, nggak jadi ya Ahmad pulang saja. Ahmad Hanbal mulai menang, dia santai nggak tersinggung. Setelah sampai rumah dipanggil lagi sama pemuda itu, ya Ahmad ke sini. Datang lagi, ya Ahmad bin Hanbal populer ini. Setelah sampai ke rumah pemuda, oh udah jadi, Ahmad pulang lagi. Pulang. Itu sampai 3 kali. Sampai 3 kali ya dituruh itu sampai Ahmad. Suatu saat pemuda itu tanya, ya Ahmad, kamu saya panggil 3 kali, saya lecehkan terus, kok Anda tidak marah? Ya saya kan tidak punya urusan dengan kamu. Aku itu gak muring-muring menuruti perintah Allah. Yo nambahi budi-budi amal. Nomor muring-muring yo nambahi budi-budi. Jadi kabeh sing tak lakoni ora urusan mbek kuwe, urusanku mbek Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jika kula mulang mriki sampeyan biar ora urusan, aku mulang mau ngalih perintah Allah. Jadi ra urusan sampeyan. Kula ora ngarep kecewa sampeyan. Ulang tenang sebelum ngono-ngono wae boten ngarep. Juga tipikal ulama itu diundang. Juga ulama. Kalau yang namanya ulama ya sadar mani sadar, paling nama ya tadi. Gue nak ngamal kanggo awakmu. Gue sedekah catatane kanggo sampeyan. Gue mulang catatane iki sampeyan ngaji ke catatane kanggo napa? Ora usah udah mana wong iki. Paham ya? Jadi sekolah balik Imam Ghazali itu stop ulama, nerangno ikhlas kuwatira. Sampai kene putus asa. Cuma zaman akhir ikhlas wae itu masyaallah. Sampai kene tangisan perkarane saking konsep rumah. Nah, Quran kan wong duwe ego, tiyang gak ada ego. Mana Quran dawuh, nganggo naga ego man amila sholihan falinas. Kowe nak ngamal saleh, hakikat itu juga awakmu. Jadi misalnya sampean sedekah 1 juta atau kali juta, kowe nyedekah ya awakmu dhewe. Perkarane coba ning akhirat mbok panen sampean. Ora kok malah merasa berjasa mbek sing mbok sedekah. Goblok sampean ngoten. Paham ya? Wis ora diganjar pangeran. Ganjarannya sudah koi. Ini penting kalau aturakan ini maknanya manik saja. Fa'in nama ya berarti nama. Wa mantullah fa'in nama ya diwakil. Latat al-ma'arwah ilahan akhor. Latat al juga di sirah ma'arwah serta Allah ilahan yang pengiran akhor yang dia. Maka juga menggawa sirah ma'umar halidin ino maktulan terjinakan. Lana sirah tegesi orang-orang mengungi kumujud